Ustaz, semua pasien suami ana kalau ketemu ana selalu memuji suami ana, Ustaz. Masya Allah, engkau beruntung punya suami seperti itu, baik, santun. Ini kata dia, kepingin ana jadi pasien dia. Dia nggak tahu kalau jadi istrinya dia kayak apa. Dia kepingin jadi pasien, jemaah. Bayangin, jemaah. Karena untuk jadi dokter itu dia belajar ilmunya. Bagaimana berhadapan dengan pasien? Oh, ada kode etik dokter. Belajar dia. Tapi bagaimana menghadapi istri? Nggak pernah sekolah. Nggak pernah dapat ilmunya itu, jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua keberhasilan yang kita raih, semua kesuksesan yang kita dapatkan, semua kenyamanan yang kita rasakan itu murni karunia Allah kepada kita. Bukan karena usaha kita, dan bukan karena kita berhak mendapatkan. Jangan sampai kita seperti Qarun yang ketika diperintahkan kepadanya untuk berbuat baik, Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah ruah. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, aku dapat seperti ini itu karena ilmu yang diberikan kepada aku, karena kecerdasanku, karena usahaku, karena kerja kerasku. Akhirnya cerita Qarun habis. Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dia bersama hartanya, bersama rumahnya di dalam bumi. Maka hendaklah kita senantiasa mengingat Allah bahwa semua yang kita rasakan itu karunia Allah, dan hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah, negeri kita yang kita cintai ini tidak lain hanyalah kumpulan rumah tangga. Tatkala rumah tangganya tidak ada luka, tatkala ada kedamaian di setiap rumah tangga, insya Allah negeri kita pun akan merasakan kedamaian tersebut. Semuanya dilahirkan dari rumah tangga, dididik di rumah tangga. Berapa banyak anak-anak yang tumbuh jadi penjahat gara-gara rumah tangga yang penuh dengan luka. Tidak sedikit anak-anak yang kemudian tumbuh besar menjadi perampok, jemaah. Kenapa kita lihat ada darurat sabu-sabu umpamanya dimulai dari rumah tangga sama jemaah. Maka ini pembahasan yang sangat penting buat kita semua. Ya, sebagian kita mungkin alhamdulillah rumah tangganya tidak ada luka, Ustaz. Tapi udah babak belur semuanya, Ustaz. Jadi udah berantakan semua. Kadangkala lampunya sudah ada yang mati ya. Kipasnya kadangkala mulai bergerak tapi apa jemaah? Itunya nggak ada jemaah. Baling-balingnya itu nggak ada. Jadi muter terus. Ada kipas di rumah tapi tidak mendinginkan. Ada apa sebenarnya? Ada kulkas dalam rumah yang seharusnya membuat keluarga itu bisa menikmatin. Tapi ternyata tatkala dibuka kulkas itu panas. Buah yang di dalam yang seharusnya jadi segar itu jadi layu. Ada apa
dengan rumah tangga. Kalau antum berangkat ke pengadilan agama, antum akan dapati antrian panjang. Laki-laki atau wanita yang sedang menggugat cerai pasangan hidup. Sebagian kita mungkin mempertahankan rumah tangganya bukan karena cinta, bukan karena dia berbahagia di rumah tangganya, tapi karena malu sama tetangga. Ada yang sudah tua renta jamaah, ingin cerai. Ana bertemu dengan mereka, sudah umur 70 tahun, yang istrinya sudah umur 62 tahun. Mereka mau gugat cerai. Ahibati fillah, berapa banyak rumah tangga yang sebenarnya diawali dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Mereka sama-sama merajut mimpi, bahkan selalu berpikir bersama keluarga untuk masuk surga. Sang istri cerita sama suaminya tentang cita-cita dia, apa yang dia inginkan. Sang suami juga menjelaskan kepada istrinya apa angan-angan dia ke depan. Ada masa depan yang dia inginkan menjadi masa depan yang cerah. Namun setelah berlangsung beberapa hari, jangan bicara beberapa tahun jemaah, kadangkala beberapa hari. Ini kejadian di Purworejo ya. Ana masih ingat, entah berapa tahun yang lalu Ana datang ke rumah salah satu pengurus masjid. Dia mengatakan, Ustaz, Ana punya keponakan Ustaz, 4 tahun apa 6 tahun pacaran. Setelah lulus kuliah mereka menikah. Umur pernikahannya hanya 6 hari. Ahibatillah, sebagian orang cinta yang diinginkan menjadi kebencian, suka menjadi duka, mimpi di dalam surga, ternyata mereka terjatuh ke dalam neraka panas. Ya, kadang-kala kita kalau nonton berita sampai terjadi KDRT di dalam rumah ya, laporan ini dan itu. Bahkan ada seorang istri yang membakar suaminya. Ada seorang suami yang gara-gara kecemburuannya dia bunuh istrinya. Mana kata cinta itu? Hilang. Ketahuilah cinta itu ibarat benih kecil. Benih kecil yang perlu dirawat. Yang kalau antum tidak merawatnya, tidak menyiraminya, tidak memupuknya, maka benih itu akan layu. Dan terkadang dia mati, bahkan menjadi racun yang membahayakan. Apa yang diperlukan? Kalau bicara rumah tangga tanpa duka, kok kayaknya sulit. Di rumah Nabi alaihi salatu wassalam, piringnya juga pecah. Pernah ada piring pecah di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah ada suara yang diangkat tinggi sehingga terdengar oleh orang yang di luar rumah. Pernah kejadian itu. Pernah ada tangisan air mata. Nah, tapi ternyata semua yang terjadi di rumah tangga Nabi itu ibaratkan garam yang membuat masakan itu menjadi lebih enak. Sekarang bagaimana tatkala ada luka, antum semakin kuat. Bagaimana tatkala ada masalah membuat antum semakin matang menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Bagaimana kesulitan-kesulitan, masalah-masalah di dalam rumah tangga itu menjadikan antum sosok hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang biasanya sujudnya sebentar, gara-gara ada masalah, alhamdulillah sujudnya lebih panjang. Nikmat apa enggak jemaah? Yang biasanya kalau sholat selalu telat, gara-gara ada luka dalam rumah tangga, sholat shaf pertama. Masya Allah. Apakah harus ada luka baru di shaf pertama? Apakah nunggu masalah baru bisa sholat malam? Apakah nunggu ada problematika yang berat yang membuat kita harus berangkat umroh? Antum lihat tuh.
Ternyata masalah-masalah membuat sebagian orang semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang kita inginkan. Bagaimana menyikapi masalah itu? Dua insan berkumpul dalam satu rumah, yang punya pemikiran masing-masing, dan antum harus bisa menyelesaikan hal ini. Yang pertama yang dibutuhkan jamaah adalah ilmu. Ilmu. Dalam segala hal ilmu ini diperlukan. Ketika seorang ingin masak enak, padahal dia nggak pernah belajar bagaimana masak soto yang enak, mungkinkah dia masak tanpa ilmu? Nggak bisa. Dia akan cari tahu apa bumbunya, apa bahan-bahannya, bagaimana memasaknya, berapa lama waktu agar jadi enak. Itu perlu ilmu. Orang yang kepingin rumah bagus dan kokoh, mungkinkah dia membangun rumah itu hanya sekedar katanya? Oh, katanya seperti ini, katanya enggak. Kadangkala orang itu panggil arsitek. Anda mau bangun rumah yang bagus, Anda punya fulus, alhamdulillah. Tapi untuk bangun rumah Anda nggak bisa. Kita panggilkan tuh orang pintar. Dia gambar, mulai dia bangun. Jadi benar tuh rumah. Terus bagaimana dengan rumah tangga? Kebanyakan kita itu membangun rumah tangga tanpa pernah sekolah fakultas rumah tangga. Ada jamaah? Nggak ada. Orang kuliah IT, Masya Allah, komunikasi iya, tapi ternyata sebagian orang itu bisa berkomunikasi dengan orang lain, sama istri sendiri nggak bisa komunikasi. Menjadi dokter ada ilmunya, belajar bertahun-tahun, dia belajar, praktek lagi. Ada cerita seorang perempuan jamaah, dia ada di Indonesia, dia dari Indonesia tapi suaminya orang Australia. Dia sempat curhat dulu, dia katakan sama Ustaz, semua pasien suami ana kalau ketemu ana selalu memuji suami ana, Ustaz. Masya Allah, engkau beruntung punya suami seperti itu, baik, santun. Ini kata dia, kepingin ana jadi pasien dia. Dia nggak tahu kalau jadi istrinya dia kayak apa. Si kepingin jadi pasien jemaah, bayangin jemaah. Karena untuk jadi dokter itu dia belajar ilmunya. Bagaimana berhadapan dengan pasien? Oh, ada kode etik dokter. Belajar dia. Tapi bagaimana menghadapi istri? Nggak pernah sekolah. Nggak pernah dapat ilmunya itu, sama. Ini yang kadang-kala kita remehkan. Padahal rumah tangga ini pondasi negeri ini, sama. Maka kita perlu berbicara tentang rumah tangga lebih dalam. Antum jangan melangkah untuk menikah kecuali punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, belajar. Dari mana kita belajar berumah tangga? Dari orang tua kita. Kalau orang tua kita, bapak kita suka marah sama ibu, oh nanti aku kalau jadi suami kayak gini, kayaknya ini model yang bagus nih. Istri jadi tunduk sama kita nih. Jadi dia lihat role model itu bapaknya sendiri. Maka muncullah trauma dari anak perempuan kadang-kala nggak mau nikah. Kenapa dia trauma? Karena dia pikir semua laki-laki kayak bapaknya. Dia merasakan bagaimana luka ibunya, dicaci, dimaki, dihinakan. Padahal laki-laki nggak semua kayak gitu. Banyak laki-laki yang baik gitu. Maka di sini belajar. Maka malam ini kita akan belajar. Yang kedua, niat. Antum selama ini menikah niatnya buat apa sih? Sebagian laki-laki menikah karena nggak enak dikatakan jomblo terus. Kapan kau menikah? Akhirnya terpaksa dia menikah. Niatnya hanya nggak ingin dikatakan jomblo.
Sebagian laki-laki dan wanita menikah karena sudah melakukan yang haram. Dia berzina. Istrinya hamil. Sehingga ini ada masalah panjang jemaah. Bagaimana anak itu nanti dinasabkan kepada siapa? Engkau sebelum menikah sudah bikin luka dalam kehidupan ini. Engkau sudah membuat Allah murka. Membuat keluarga malu. Membawa aib yang dibawa seumur hidup. Anakmu anak zina. Gimana kemudian engkau menginginkan rumah tangga tanpa luka kalau sudah dimulai dengan luka? Maka solusinya engkau niat beribadah. Kalaupun sebagian terjebak dalam dosa, niatkan bertobat kepada Allah. Bertobat. Menyelesaikan perbuatan dosa itu. Karena ada sebagian orang berpikir, kalau saya menikahi orang yang saya zinai, dosa saya selesai. Dari mana kau belajar itu? Ketika mendapatkan buku hijau, dosa zinanya selesai. Dari mana engkau belajar itu? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah tuh pezina wanita, pezina lagi, dihukum jilid dia itu. Bukan dikawinkan. Dia dihukum, disuruh taubat dia. Setelah itu mau nikah, silakan. Nikahnya sudah dalam rangka beribadah, bukan menutupi aib. Bukan. Tapi dalam rangka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat ketika dua orang yang berzina dinikahkan, kalau salah satu belum tobat, gak lama cerai itu biasanya. Karena dia nikah terpaksa, bukan karena untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika turun ayat-ayat yang berkaitan dengan menimbun harta emas dan perak, di mana kalau nggak dikeluarkan zakatnya itu akan jadi setrika buat orang-orang tersebut. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, law alimna ayya malin afdal fanattakhidah. Kalau kita tahu ya Rasulullah, harta apa yang paling baik, kita akan cari itu harta. Maka beliau menyebutkan 3. Siapa yang ingat? Nah, siapa yang mau jawab? 3 harta yang seharusnya kita cari mati-matian. Ada hadiahnya ya, banyak hadiahnya di sini. Nah, mana yang mau jawab? Hadiahnya taruh di atas ya, biar tahu mereka. Ana tambahin hadiahnya tuh, masya Allah. Fadhal, ya, berdiri antum yang mau jawab. Alhamdulillah. 1, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, hati yang bersyukur. Istri yang soleha, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Masya Allah. Fadl kirimkan ke sana, ke belakang. Tuh jamaah, bukan mobil yang bagus, rumah yang mewah. Apa gunanya antum punya rumah yang mewah kalau isinya berantakan? Kita kadang-kadang kalau melihat orang rumahnya bagus, mewah, ya Allah enak banget yang tinggal di sini. Padahal sudah nggak ada penghuninya. Hidup masing-masing. Enggak, Nabi nyebutkan 3. Afdaluhu lisanun dzakir. Lisan yang senantiasa berzikir. Naik motor berzikir, masuk rumah berzikir, makan berzikir, selesai makan berzikir, masuk pasar berzikir, pakai baju berzikir. Kemanapun dia pergi dia berzikir. Ingat sama Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Mau dapat 20.000 sehari, alhamdulillah. Ada teman-teman mungkin yang sampai hari ini belum punya motor. Siapa yang belum punya motor, angkat tangan jangan. Nah, angkat tangan yang belum punya motor. Angkat yang tinggi lah antum, jangan malu lah. Ada yang mau kasih motor sama antum?
Baik, sebagian orang sedih nggak punya motor, kawannya punya motor. Mau engkau punya motor tapi nggak punya kaki? Mau kasih motor, kasih mobil BMW 2023, tapi nggak punya kaki. Supaya antum tahu harga kaki antum lebih mahal dari semua mobil yang ada di muka bumi ini. Cuma kita nggak pandai bersyukur, jamaah. Ngelihat handphone, aduh bagus banget, harganya mahal. Wallahi antum cari mobil handphone paling bagus di dunia, tetap lebih bagus telinga antum. Apa gunanya antum punya handphone bagus tapi antum tuli? Kemana-mana pegang handphone. Kata orang ini agak-agak waras ini. Orang dia nggak denger. Ada apa pegang handphone? Wallah jamaah. Maka yang paling utama adalah qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Bagaimana Urwah ibn Zubair mengajarkan, ini perlu kita miliki dalam rumah tangga kita. Hati yang pandai bersyukur. Ketika dia harus dipotong kakinya satu, dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4. 2 kaki dan 2 tangan. Yang engkau ambil 1 ya Allah, engkau sisakan 3 ya Allah. Ini orang yang pandai bersyukur, selalu melihat kepada nikmat yang Allah berikan. Sebagian kita selalu susah. Kalau ketemu cerita saya punya masalah ini, kalau punya rezeki nggak pernah cerita dia. Tapi punya masalah, satu kampung tahu, bahkan se-Indonesia tahu. Diangkat ke status dia. Masya Allah. Ingat yang kedua, qalbun syakir. Dimanapun antum tinggal, bersama siapapun antum hidup, antum akan bersyukur kepada. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Bukan membantu suaminya bangun rumah, bukan membantu suaminya beli tanah, bukan membantu suaminya beli mobil. Saya alhamdulillah Ustaz, rumah ini dibantu sama istri saya. Enggak, bukan itu. Istri yang soleha, yang kalau malam hari bangunin suaminya, bang, tahajud bang. Ada istri yang masya Allah, bang, jam 3 bang, bolanya udah mulai. Nah, bukan itu jemaah. Bukan yang membangunkan suaminya untuk kerja, bang, jam 7 bang, masuk kerja bang, bukan. Tapi dia bangunkan suaminya untuk salat subuh. Itu harta yang paling mulia. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini kesenangan ya. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu bukan istri yang cantik. Apa gunanya antum punya istri cantik tapi ngelirik laki-laki lain? Tapi istri yang soleha, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Sebagian kita itu kalau memandang menyenangkan hati, memandang siapa? Istrinya tetangga. Menyenangkan hati. Bukan istri antum sendiri, cuman menyenangkan hati. Kalau disuruh taat, ditinggal sama suaminya, jaga kehormatan dirinya, jaga harta suami. Maka tadi niatkan ketika menikah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana Ustaz kalau anak salah niat dulunya? Perbaiki niatmu sekarang. Bisa kau memperbaiki. Terus yang ketiga, doa. Wallahi jamaah, hati manusia itu di tangan Allah. Cinta, kasih sayang, itu nikmat yang Allah berikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat 63. Ini berkaitan dengan bagaimana orang-orang Ansor bisa bersatu, bisa damai. Yang sebelumnya mereka konflik bertahun-tahun, puluhan tahun. Apa kata Allah? Lau anfaqta. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW pertikaian itu hilang. Allah ingin mengingatkan Rasul SAW. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Ya Allah ya. Apabila engkau menafkahkan, membagikan semua yang ada di bumi ini,
demi memperbaiki orang yang bertikai, orang yang konflik, atau suami istri yang konflik, mau dikasih harta tiap orang 1 triliun agar mereka damai. Kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Engkau tidak akan menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Siapa yang membuat hati itu tunduk? Allah. Sebagian kita berpikir dengan dikasih harta terus istrinya, rumah tangga akan damai. Kalau Allah nggak akan lembutkan, nggak lembut hatinya. Begitu pula suami. Maka suami istri ini harus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Dan selalu bertawakal kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada diri sendiri. Seperti di awal tadi disebutkan. Jangan mengatakan, oh saya bisa, saya pintar, saya punya ilmu ini, itu dan itu. Saya punya jabatan. Lah. Wallahi jamaah. Ana pernah haji dengan 2 jenderal. Yang satu bintang 2, yang satu bintang 1. Dari Angkatan Darat. 2 istri kedua jenderal itu datang sama ana. Waktu di Mina kita ini. Syafiq, itu dalam mahasiswa. Tolong sampaikan kepada suami-suami kita. Kalau urusan fulus nggak kurang kita. Nggak kurang. Tapi kita kurang perhatian. Kita kurang kasih sayang. Supaya antum tahu, harta itu walaupun antum berikan sebanyak apa, kalau Allah tidak melembutkan hati mereka, nggak bisa. Maka ahibati fillah, kembali kepada ilmu. Yang pertama ilmu, yang kedua apa? Niat, yang ketiga doa. Ilmu yang pertama yang harus antum pelajari berkaitan dengan rumah tangga ini adalah tentang hak dan kewajiban. Apa sih hak pasangan hidup antum? Jangan tanya dulu apa kewajiban istri antum. Sebagian suami itu yang dipikirkan apa? Haknya dia, kewajiban istrinya. Enggak, yang antum perlu pelajari, apa kewajiban ana sebagai seorang suami. Makanya tatkala orang itu bekerja di sebuah perusahaan, dikasih tahu dia hak dan kewajiban. Supaya dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kewajibanmu masuk kantor sebelum jam 7. Pulang jam 4. Kewajibanmu harus pakai seragam berwarna ini. Kewajibanmu kau harus duduk menyelesaikan tugasmu dari pagi sampai sore, baru boleh pulang. Hakmu baru disebutkan. Engkau akan dapat gaji sekian, dapat tunjangan sekian, dapat bonus sekian. Nah, sebagian orang itu yang ditanyakan apa? Bonusnya apa? Gajinya berapa? Dan itu terjadi dalam rumah tangga. Banyak di antara kita jemaah ketika menikah yang dipikirkan cuma malam pertama. Masya Allah. Sehingga ada istilah bulan madu. Madunya berapa lama? 1 bulan. Kadang-kadang gak sampai sebulan. Sisanya Wallahu a'lam. Maka tolong pelajari. Dan menuntut ilmu ini kewajiban buat setiap muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bukan sunnah ya, bukan anjuran. Ketika antum mau sholat, antum harus belajar ilmu tentang sholat, wajib. Ketika mau berangkat haji, jemaah haji itu oleh Depak diadakan apa buat mereka? Manasik haji, karena wajib buat mereka. Mereka mau melaksanakan ibadah tersebut. Dan ketika antum mau menikah, antum wajib belajar tentang hak dan kewajiban antum, pasangan hidup antum. Ketika 2 orang ini tahu dengan hak dan kewajibannya, kemudian mereka saling melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, ya udah, insya Allah itu akan jadi pupuk untuk cinta yang ada di awal.
Ada seorang suami yang hanya minta dilayani, tapi dia tidak pernah berbagi dengan istrinya. Di beberapa daerah jemaah, kesian ketika sang istri itu harus bekerja cari nafkah. Sang istri perempuan itu wajib bekerja apa enggak? Wajib apa enggak? Wajib jemaah. Kalau enggak kerja, tutup negara kita ini. Wajib kerja, tapi bukan wajib cari nafkah. Dia wajib bekerja. Ini bicara hak dan kewajiban. Kadangkala sebagian suami, dia maksa istrinya bekerja cari nafkah loh. Kewajiban cari nafkah itu engkau sebagai suami, bukan aku. Ketika istrinya mau resign, berhenti kerja, kata suami, jangan. Loh kok jangan? Aku itu istri, bukan pekerja. Kalau dia mau bekerja karena inisiatif dari dirinya, tafadhol. Tapi bukan disuruh sama suami. Dipaksa, enggak. Dia capek. Bagaimana seorang istri, jemaah? Kalau bicara di beberapa negara, kita sudah lihat, sebagian negara itu piramidnya sudah kebalik. Banyak perempuan gak mau punya anaknya. Jadi jumlah orang tuanya itu lebih banyak daripada anak-anak. Di Singapura, jangan jauh-jauh. Di Jerman, di Rusia. Kenapa? Karena banyak wanita mereka itu juga bekerja. Ketika dia bekerja cari nafkah, lalu dia disuruh hamil, disuruh menyusui anaknya, membesarkan. Ini kezaliman para laki-laki kepada istri. Engkau yang cari makan lah. Masa aku sudah membesarkan anakmu, gendong anakmu seharian. Ingat, perempuan bekerja di rumah kalau punya anak itu berapa jam? 24 jam kali 7 hari kali 30 hari sebulan. Ada istri antum ngajukan cuti sama antum, bang, ana mau cuti ngurusin anak-anak bang ya. Oh iya, engkau punya hak cuti dalam setahun 12 hari selain liburan bersama. Nggak ada tuh perempuan jemaah. Tengah malam istri kita, tengah malam anak nangis, bapaknya bangun, bapaknya bangunkan istrinya. Anaknya nangis, tidur lagi dia. Kenapa? Karena dia berpikir aku bisa harus bekerja. Ya itu memang, itu tugas laki-laki. Tapi jangan engkau bebankan dua kepada perempuan. Disuruh cari duit, disuruh melahirkan anak, besarkan anak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki itu pemimpin buat para wanita. Pemimpin. Kenapa dia jadi pemimpin? Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki itu dikasih jiwa kepemimpinan. Laki-laki itu lebih mengutamakan akalnya. Dikasih hak cerai ada di suami. Kalau hak cerai ada di istri. Kira-kira ada yang datang ke masjid masih berstatus suami, mungkin sudah diceraikan semua sama istrinya. Istri itu sakit hati sedikit, bawa koper dia pulang. Udah aku pisah aja. Laki-laki enggak. Makanya perempuan bisa gugat cerai tapi tidak menceraikan dirinya sendiri. Bima anfaqu, yang pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami itu memberikan nafkah. Para ulama menyebutkan, tatkala engkau memperhatikan konflik atau luka yang terdapat dalam rumah tangga, kebanyakannya timbul disebabkan kedua pasangan ini tidak ngerti sama hukum syariat. Nggak ngerti, nggak belajar dia. Yang ada tadi belajarnya dari rumah tangga dia. Bagaimana bapaknya mendidik ibunya, mengajari ibunya, atau menghajar ibunya, dia lakukan itu. Itu kebanyakan. Maka tolong yang istri berusaha untuk mempelajari. Apa sih tugasku sebagai istri? Laksanakan tugasmu. Suami melaksanakan tugasnya. Ustadz, kalau ana sebagai istri, hak-hak ana tidak diberikan oleh suami, minta hakmu sama Allah Azza wa Jalla. Itu juga dipelajari.
Ada jamaah istri yang tidak mendapatkan haknya dari suaminya. Umpamanya tadi bicara perhatian kurang, suaminya sibuk bekerja, baik suaminya sholat 5 waktu tapi perhatian kurang, ialah anak akan cari perhatian dari Allah Azza wa Jalla demi menyelamatkan rumah tangga. Ilmu yang kedua, mengenali pasangan hidup. Laki-laki dan wanita itu berbeda. Semua punya keistimewaan, tapi juga punya kekurangan. Bagaimana Nabi alaihissalatu wasallam menjelaskan kepada para laki-laki tentang para istri. Beliau mengatakan, khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok tuh jangan. Bukan untuk merendahkan wanita, tidak. Tapi untuk mendidik para laki-laki agar tahu bagaimana pasangan hidup dia. Karena ada sebagian wanita yang mengatakan ini termasuk melecehkan wanita. Lah, ini dalam rangka kau dihormati dan dihargai oleh laki-laki. Agar para laki-laki tahu bagaimana bermuamalah dengan perempuan. Kata Nabi SAW, idza dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau ingin meluruskan tulang rusuk itu, mau dilurusin, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Terus gimana? Apa solusinya? Fastamti'u fihinnal iwaj. Nabi memberikan sebuah arahan alaihi salatu wassalam. Engkau bersenang-senanglah dengan wanita, tapi engkau harus selalu tahu dia itu bengkok. Perempuan itu ingin dimaklumi kekurangannya. Jangan engkau menuntut lebih dari dia. Bayangin ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di rumah Nabi SAW. Aisyah itu angkat suara sampai terdengar dari luar rumah. Abu Bakar dengar tuh. Dia minta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Melihat Aisyah di situ yang habis ngangkat suaranya atas Nabi SAW. Abu Bakar datang jamaah mendekati Aisyah, mengatakan, "Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Berani-beraninya engkau ngangkat suara di atas suara Nabi SAW. Itu mau digampar Aisyah sama bapaknya sendiri jemaah. Kira-kira kalau mertua antum mau gampar istri antum, sikap antum apa? Ah, betul, ini harus dididik nih. Dididik. Mungkin kita akan seperti kesempatan nih. Ini bapaknya ada nih, bukti kalau anaknya nggak bener nih bapaknya. Nabi SAW langsung pasang badan. Dia menghalangi Abu Bakar dari Aisyah. Nggak boleh mendekat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Berangkat sudah. Abu Bakar pulang karena nggak bisa mendekat ke Aisyah, pulang. Nabi SAW duduk sama Aisyah mengatakan, Aisyah, engkau nggak lihat tadi aku belain engkau dari laki-laki tadi tuh yang memukul engkau itu. Akhirnya mereka jadi berdamai. Sebagian kita itu selalu memperbesar masalah kecil. Dan itu yang banyak terjadi. Kenapa luka itu semakin melebar dan sebagian luka sudah sembuh tapi jadi borok di dalam? Gara-gara kita suka menjadikan masalah remeh jadi besar. Banyak perempuan mengatakan, Ustaz, suami ana marah itu gara-gara masalah remeh, Ustaz. Antum harus belajar jadi singa di luar rumah dan menjadi macan di dalam rumah. Ingat kisah 11 wanita yang menceritakan suaminya. Dia cerita tentang suaminya. Ini buka-bukaan dia tentang suaminya. Salah satunya mengatakan, Zauji idza dakhala fahid. Suamiku tuh kalau masuk rumah itu kayak macan. Wa idza kharaja asid. Kalau dia keluar rumah, dia seperti singa. Wala yas'al amma ahid. Dan dia tidak pernah menanyakan apa yang dia tinggalkan. Para ulama menjelaskan ini pujian buat suami. Suaminya itu kayak macan, urusan-urusan remeh, kecil, nggak diurusin sama dia. Dia tidak akan pasang badan kecuali untuk urusan yang besar, itu macan. Kalau keluar rumah, oh dia jadi singa.
Dan kalau di rumah dia tidak menanyakan hal-hal yang remeh. Sebagian kita itu tadi masalah-masalah remeh, fulus sekian nggak ada umpamanya. Mungkin dia punya uang 50.000, di bawahnya baju kok nggak ada. Mana ya? Hei istriku, sini. Sidang. Sidang apa? Itu yang terjadi. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar melihat kepada kelebihan bukan kepada kekurangan. Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh laki-laki yang beriman membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Lihat kepada kelebihannya. Pernah melihat ada orang dites kerja jemaah. Dia melamar kerja, lalu sama yang mengetes itu bertanya, Bapak nggak bisa apa? Pernah ditanya, Bapak nggak bisa apa? Yang ditanya apa? Bapak bisa apa? Itu yang penting buat dia. Yang tidak dia bisa, tidak dia tanyakan. Dan itulah yang kita lihat kepada pasangan hidup kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashir, pergaulilah istri-istri kalian, sama istri juga mempergauli suaminya dengan cara yang ma'ruf. Bukan sekedar hak dan kewajiban. Yang penting anak melaksanakan kewajiban anak, enggak. Antum suka enggak jamaah? Kalau gaji antum 10 juta tiap bulan, tahu-tahu dikasih bonus 5 juta. Suka enggak? Kalau bonusnya lebih banyak tambah suka enggak? Lakukan itu kepada pasangan hidup antum. Jangan hanya memberikan hak dia, tapi berikan bonus kepada dia. Artinya ada perkara-perkara yang sebenarnya nggak wajib buat antum, tapi antum kerjakan buat dia. Istri pun seperti itu. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama pasangan hidup kalian, ceraikan mereka, balikin ke orang tuanya. Jangan. Engkau mau nikah sama siapa? Enggak, saya mau cari yang lurus. Nggak ada bengkok semuanya. Antum mau kemana? Nggak ada di Purwakarta, Ustaz. Lurus-lurus nggak ada. Kemanapun, ke ujung dunia semuanya. Baik kok antum mau ganti istri 20 kali. Ya Allah, ternyata kayak gini semua perempuan. Ya memang kayak gitu. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian benci sama mereka, boleh jadi yang kalian benci itu ternyata Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Mungkin istrimu tidak pandai memasak, tapi istrimu pandai mengaji. Mungkin istrimu memberikan makanan, ya Allah, oh kayak gini ya makanan. Apa anak salah pilih istri? Anak kalau makan di rumahnya tetangga kok enak terus ya. Padahal tetangga itu punya masalah. Sama. Ya Allah, ini istri anak makanannya enak, tapi ngajar ngaji anak gak bisa, ya Allah, astagfirullah. Istrinya tetangga barusan suaranya enak ya. Apa anak salah istri? Padahal sama-sama semuanya jamaah. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka fokus kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Itu yang diajarkan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan perempuan itu naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Ini juga pendidikan buat kaum laki-laki. Perempuan itu datang bulan loh. Kau ketahui ketika dia datang bulan, dia nggak sholat. Sholat aja enggak Allah wajibkan, bahkan nggak boleh dia sholat. Kondisi emosionalnya kadangkala bermasalah. Dia capek, letih, dan itu supaya suaminya sadar dia bukan laki-laki. Memang dia kayak gitu. Kadang-kala seorang suami, ya Allah ya, istri satu ini datang bulan jadi nggak enak katanya. Memang kayak gitu. Coba anak punya 4. Antum punya 4, semua datang bulannya bareng. Antum mau apa tuh? Ya Allah, ahsan di surga. Ya, memang ahsan di surga jamaah. Nabi ketika menjelaskan itu agar antum paham, dia seperti itu. Emosionalnya nggak terkontrol kadangkala. Kadangkala antum ngomong maksudnya baik, dia sakit hati. Ya memang kayak gitu perempuan. Antum yang kudu sabar. Sabar. Kenapa? Antum laki-laki.
Antum jadi pemimpin. Ketika pemimpin gak penyabar, apa yang akan terjadi? Akan banyak yang terluka di dalam rumah itu. Berapa banyak anak-anak yang akhirnya benci sama bapaknya, benci sama bapak. Anak benar-benar sama kuping ini panas ya. Kalau sudah dengar orang curhat ini itu, sampai dalam hati anak, dulu waktu nikah nggak pernah konsultasi sama anak, sekarang ruwet ngomongnya sama anak gitu kan. Berarti kan, jadi anak yang dapat lukanya gitu jemaah, senengnya nggak pernah dapat anak. Tapi itu kita juga harus sabar menghadapi orang-orang ini. Mungkin kita bisa memberikan solusi. Kemudian ketahuilah apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Perlu ilmu itu. Karena anak kepingin para wanita tidak lagi mengatakan, Ustaz suami anak ini temperamental Ustaz, suka emosi marah padahal masalah remeh. Oke, engkau tahu masalahnya apa? Iya Ustaz, masalahnya kadangkala kopinya itu kurang manis. Terus, ya masa masalah gitu aja dia marah? Loh, yang salah yang marah apa yang bikin kopi? Yang bikin kopi kan. Loh tapi dia tuh nggak tahu diri Ustaz. Sudah tenang. Setiap bikin kopi gulanya di luar. Bang kalau kurang manis tambahin bang. Masya Allah. Dia ketika kurang manis dia lihat istrinya. Tuh nambah. Tapi dia nggak jadi marah karena udah harus nambahin sendiri. Jadi istri ini ketika tahu apa yang tidak disukai suami. Suami tidak suka istri pakai daster. Apa yang harus dilakukan? Bagikan ke tetangga dasternya. Iya, artinya dia sudah tahu. Suami ini nggak suka Ustaz dengan ya rumah berantakan. Berarti jangan pernah melihat rumah berantakan. Suami ini nggak suka Ustaz kalau manggil kemudian anak nggak datang. Tapi juga para suami harus tahu karena kita ada di markasnya tentara ini. Kadangkala ada suami yang bintangnya dia bawa ke rumah. Istrinya namanya anggap Sumaya. Sumaya datang, siap dan. Jadi gimana ceritanya? Rasul SAW kalau masuk rumah itu beliau panglima perang. Ketika masuk rumah beliau jadi suami. Jadi bapak buat anaknya. Nggak ada bintang-bintang itu. Makanya bagaimana istri Nabi SAW itu kadang-kadang bantah sama Nabi SAW. Sampai Umar itu pernah suatu hari ngomong nyuruh sama istrinya bantah. Kata Umar jagoan cuman. Ngomong sama istrinya, engkau beraninya bantah anak tadi. Kata istrinya, istri Nabi aja bantah sama Nabi SAW. Kata Umar itu nggak tahan, langsung keluar rumah. Dia langsung datang ke rumah salah satu istri Nabi, putrinya. Siapa namanya putrinya Umar? Kasih hadiah. Nah, kirim hadiahnya ke belakang. Hafsah. Nah, kayaknya nggak cukup dia kasih baju itu, kasih buku aja dia. Nah, Hafsah, dia tanya, Hafsah, apa benar istri Nabi itu ada yang bantah Nabi SAW? Apa benar ada istri Nabi itu yang nggak ngajak ngomong Nabi dari pagi sampai malam? Kata Hafsah, iya benar. Hafsah, jangan kau lakukan itu Hafsah. Jangan, kau nanti diazab sama Allah SWT. Itu nggak boleh, jangan. Itu nggak boleh. Jadi para istri jangan kemudian melihat ini, oh berarti anak boleh bantah ya. Ya nggak boleh bantah itu. Tapi suami kudu sabar ketika istrinya melakukan itu. Karena ada sebagian suami udah pulang sana ke rumah orang tua. Aku ini di kantor dihormati. Nggak ada yang mengatakan tidak. Selalu siap dan. Ada cerita jamaah, ini bagaimana ya? Bagaimana kalau bisa istri itu kayak gitu juga. Siap dan sama suami. Ini ada waktu ana khutbah nikah di Masjid At-Tin. Itu pernikahan salah satu anak jenderal. Waktu itu atasannya ngomong, ini ustadz ini lewat sana, lewat sini ya ngomong. Anak buahnya ngatakan, siap dan. Akhirnya anak naik mobil sama dia. Dua orang tanya, tadi ngomong apa komandan? Nggak tahu lah, bismillah kita jalan aja ke sana tadi. Yang penting siap
Dulu, antum gampang urusan ini, yang penting siap dulu. Perkara nggak paham nanti tanya gitu loh. Itu suami jadi seneng gitu loh. Kalau dapat istri yang selalu siap kayak gitu. Tapi tolong suami juga tahu diri, nggak kayak gitu. Engkau menjadi suami. Ketika engkau dah masuk rumah, Nabi SAW itu subhanallah jamaah, tahu dengan apa yang disukai istrinya. Bantuin istrinya urusan rumah. Jahit sandalnya sendiri. Nggak semuanya minta dilayani sama istri. Enggak. Beliau kadangkala subhanallah bajunya robek, beliau jahit sandalnya kurang bagus, timbanya rusak, beliau perbaiki. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, Nabi alaihi salatu wasallam kalau di rumah itu ngapain sih? Karena sahabat ingin tahu, mereka tahu Nabi di luar. Kalau dalam rumah gimana? Kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin urusan keluarganya. Jadi bapak-bapak kalau masuk rumah bantuin urusan istri, nyapu, mungkin masakin buat istrinya. Tapi bukan tiap hari antum masakin buat istrinya main handphone gitu ya, antum bermasalah gitu loh. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengetahui apa yang disuka dengan apa yang tidak disuka itu penting untuk menjaga rumah tangga ini. Biasanya dengan berjalannya waktu antum sudah tahu. Tapi ada perempuan yang soleha, sebelum dia berjalan rumah tangganya, dia udah tanya sama suaminya. Ini kisah Syuraih ketika dia menikah dengan seorang wanita. Wanita ini ngomong, aku ini nggak kenal sama engkau. Aku nggak tahu sama engkau. Aku nggak tahu apa yang kau sukai dan apa yang kau tidak sukai. Tolong jelaskan kepada aku. Dijelaskan. Dijelaskan sama dia, aku nggak suka engkau bergaul sama tetangga fulan, sama fulan, sama fulan. Aku kepingin engkau kekurangan itu ditutupin, kelebihan itu ceritakan silahkan. Tapi jangan sampai kekurangan itu, karena tahu dalam rumah tangga ini ada kekurangan, ada kesalahan. Maka tolong ditutup. Biasanya suami kalau sudah dengar istrinya curhat ke tempat lain, itu berat untuk melanjutkan rumah tangganya. Maka tolong sang istri pandai-pandai mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Suami juga seperti itu. Kesukaan istri itu apa? Dihargain. Kalau dia berbuat katakan jazakillah khair, makasih banyak. Hargai. Setiap dia punya anak, antum kasih hadiah. Anak-anak berhasil sukses, kadang-kadang bapak ini selalu di depan. Anaknya juara 1, anakku itu. Insyaallah. Engkau kemana ketika dia dilahirkan? Ibunya yang berjuang, maka tolong hargai. Sebut namanya. Bagaimana Nabi SAW seringkali menyebut Khadijah, ibu dari anak-anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum sebut. Sekarang ini alhamdulillah, antum bisa berikan hadiah kepada istri antum. Ya nggak harus yang mahal. Perempuan itu suka dengan yang warna kuning. Nah, antum belikan 1-2 gram buat dia. Bukan hanya duit jemaah, bukan hanya duit. Seorang istri dikasih duit 5 juta sama dikasih cincin harga 2,5 juta. Kira-kira dia suka mana? Cincin sama kelebihan 2,5 juta. Iya, ada cincin dikasih nih, kan ada suratnya kan? Bang, ini 2,5 juta mana? Ya, kasih duitnya. Antum supaya tahu jemaah, itu suka seperti itu. Dan antum lakukan. Kalau antum nggak punya harta untuk menyenangkan dia, senangkan dia dengan perhatian. Senangkan dia dengan pujian. Senangkan dia dengan sanjungan. Antum nggak bisa belikan hadiah buat dia yang baik, antum datang ke tempat bikin plakat jemaah. Tahu plakat penghargaan itu? Antum bikin sana. Penghargaan buat istri anak. Kenapa? Sudah dampingin anak 7 tahun, alhamdulillah. Kasih. Itu dia akan ceritakan. Atau antum bikin surat penghargaan. Berangkat, piagam penghargaan. Berapa harga piagam penghargaan itu jemaah? Mungkin 20.000. Antum kasih figura. Penghargaan telah memasakkan buat aku selama 9 tahun. Allahu Akbar. Itu dipajang mestinya. Banyak piagamnya dia. Dia suka. Antum nggak percaya. Bunga, antum berangkat ke toko bunga, belikan bunga, kasih. Biasanya anak kalau belikan bunga istri itu ada kertas itu, tulis di situ aja.
Itu dia akan foto, dia sebarkan kemana-mana. Karena dia bahagia. Tapi kalau cuma dikasih fulus, apalagi fulusnya cuma untuk nafkah, kasih fulus, iya bang, barakallahu fiik. Jadi tolong antum pandai-pandai mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Baik, yang terakhir. Ada dua yang terakhir. Yang pertama, jangan bawa makan haram ke dalam rumah. Jangan bawa harta haram ke dalam rumah. Itu jadi penyakit. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan illa bidzambin ahdatsahu ahaduhum, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dan di antara dosa yang dapat berdampak kepada kehidupan itu makan haram. Kalau ternyata naik motor dari hasil yang haram, antum belikan nafkah kepada istri antum dari hasil yang haram, kira-kira Allah akan ridho sama antum? Antum berdoa nggak dikabulkan doa, antum minta sama Allah nggak diterima, antum berangkat umroh, berangkat haji dari hasil yang haram, la labbaik wala sa'daik, kata Allah, nggak perlu engkau datang ke sini, nggak perlu, nggak ada kebahagiaan buat engkau, gara-gara makan haram. Dan seorang istri juga harus mendukung suami, sabar, karena ada sebagian istri gara-gara banyak tuntutan suaminya akhirnya bekerjanya nggak benar, nggak sabar, kepingin cepat punya rumah, kadangkala rumahnya dengan cara riba. Nggak sabar ingin cepat punya motor, akhirnya motornya dengan sistem riba. Nggak sabar kepingin ini itu, akhirnya ada yang haram dalam rumah tangga. Jaga. Dan sebagai penutup, Nabi SAW itu pernah mendiamkan istrinya yang 9. Kira-kira tahun 9 Hijriah. 9 istri Nabi itu diboikot sama Nabi SAW. Nabi tinggal di sebuah kebun. Ada rumah kecil di kebun itu, tinggal sebulan. Beliau tidak datang. Kenapa? Beliau menghajar istri. Urusan dunia. Tuntutan yang berlebihan. Konflik yang terkadang yang seharusnya tidak dibuat konflik. Sampai turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi. Setelah 1 bulan, Nabi mendudukkan istrinya satu persatu. Kenapa? Karena visi misi mereka berubah. Dan itu yang menyebabkan banyak luka dalam rumah ketika visi dan misi nggak sama. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau ambisi kalian kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina umatti'kunna, kalian kemari, aku kasih mut'ah buat kalian, aku kasih kesenangan buat kalian, aku kasih harta buat kalian. Thumma usarrih wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini ketika satu ingin ke timur, satu ingin ke barat, nggak bisa. Maka Nabi memberikan keputusan, Allah yang menurunkan firman Allah. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian Allah, mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan ketaatan kepada Rasul SAW, wad daral akhirah, dan kehidupan akhirat, kalau ambisinya akhirat, wallahi jamaah, dunia dan isinya ini yang diperebutkan sekarang oleh 8 miliar manusia kira-kira, itu tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Antum ambil nyamuk itu, antum lihat dunia dan isinya ini, kira-kira kalau dikumpulkan bisa nggak bikin nyamuk jemaah? Nggak bisa. Allah tiap hari bikin nyamuk. Dunia dan isinya tidak lebih dari 1. Maka Nabi diperintahkan mengatakan kepada istri-istrinya, kalau ambisi kalian akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang baik di antara kalian pahala yang besar, jamaah. Pernah ngelihat di dunia ini perempuan pakai baju 10 jam? Pernah ngelihat? Istri antum kalau pakai baju mentok berapa? 2, 3?
Wanita surga itu pakai baju 70. Sekali pakai 70. Bayangin. Dan 70 pakaian itu bisa dinikmatin dari segala penjuru. Antum bisa ngeliat dia dari arah sini, ya Allah, indah sekali. Dan dari 70 lapis pakaian itu, sumsum kakinya kelihatan. Kerudungnya perempuan itu lebih baik dari dunia dan isi. Maka tolong, ambisi kita adalah kehidupan akhirat. Kita makmurkan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jaga rumah tangga kita ini dengan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya. Insya Allah luka itu akan hilang dari rumah tangga kita. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim.